Halo teman-teman, Bali bersama saya. Kali ini kita akan bercerita tentang klaim Siti Rahma. Yuk! Nah, teman-teman, ini cerita yang paling sering saya share ke orang-orang yang entah itu baru saya kenal atau orang yang sudah lama saya kenal, karena ini ceritanya sangat menurut saya sangat dramatis dan sangat legendaris dan sangat membuka pikiran, jadi sangat open mind banget. Jadi sayang banget kalau kita nggak ikutin cerita ini. Balik cerita ini ada sesuatu yang unik. Jadi ini saya juga diceritakan oleh agennya langsung. Agennya adalah Pak Alex. Pak Alex itu juga partnernya Allianz. Jadi yang saya akan ceritakan ini berdasarkan ceritanya Pak Alex ya. Siti Rahma ini adalah nasabah yang tidak diduga oleh Pak Alex. Jadi ceritanya Pak Alex sedang berkunjung ke Kalimantan untuk prospek di perusahaan travel. Tujuannya adalah prospek si bos. Tapi pada saat sharing, pada saat edukasi tentang asuransi, Siti Rahma sedang berada di sana. Siti Rahma adalah karyawan dari si bos travel itu. Cerita tentang proteksi penyakit kritis, tentang keunggulannya, manfaat dan sebagainya. Siti Rahma ikut mendengarkan. Lalu setelah cerita, bosnya malah bilang, oke, nanti ya. Intinya si bosnya belum kasih keputusan saat itu. Tapi sebelum Pak Alex beranjak, Siti Rahma bilang sama Pak Alex, Pak, saya mau join. Saya mau ikut yang 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Si bosnya kaget. Lalu bosnya bilang, Siti, kamu gila ya? Gaji kamu 2,5 juta per bulan. Kamu mau ikut asuransi 500.000 per bulan. Why? Terus si Siti, gini Pak, menurut saya yang Bapak agen tadi ceritakan itu bener banget dan sepertinya sih bagus banget. Jadi saya tertarik, saya mau join. Lalu singkat cerita, Siti Rahma join yang 500.000 per bulan dengan manfaat seperti ini ya, sakit kritis, kecelakaan, cacat, rawat inap dan meninggal dunia ya kan. Jadi ini kita sebutnya SK Camat. Kalangan agen asuransi Allianz itu sangat populer istilah SK Camat. Sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal dan tua. Ada juga istilah baru RSCM, rumah sakit kritis, cacat, meninggal. Balik ke cerita, singkat cerita Siti Rahma join yang 500.000 sebulan. Jalan 6 bulan, ya kan, bayar 1 bulan, 2 bulan, jalan 6 bulan, Siti Rahma merasa berat karena gajinya yang 2,5 juta per bulan. Lalu dia telepon ke Pak Alex, agennya. Halo Pak Alex, ngobrol, Siti bilang, Pak, saya berat, boleh gak kalau preminya diturunkan jadi yang paling minim 300.000 per bulan? Si Pak Alex bilang, sebenarnya sih bisa aja Bu, premi diturunkan, tapi otomatis manfaat akan turun juga, berubah jadi lebih kecil. Kemarin pada saat pendaftaran, Ibu kan sudah bilang sendiri bahwa ini penting, ini bagus, berguna, bermanfaat. Jadi kenapa nggak dilanjutkan seperti yang sama aja? Lalu Ibu Siti Rahma bilang, iya Pak, gaji saya 2,5 juta sebulan. Dan jadi sebelum ambil Allianz, saya sudah ikut asuransi lain. Jadi sebelum ambil Allianz ini, saya sering mendapatkan penawaran, entah itu lewat telepon atau lewat mana. Jadi, halo, saya dari bank ini, dari bank itu, dari bank. Begitu dapat penawaran, diambil. Sampai akhirnya saya kewalahan Pak untuk membayarnya, dia bilang. Lalu Pak Alex bilang, ya seperti yang saya bilang, Siti, kalau kamu turunin premi, otomatis pertanggungan pun jadi turun. Ngobrol, singkat cerita, Siti belum ambil keputusan apa-apa. Jadi sudah berhenti telepon, tapi Siti galau. Akhirnya Siti ambil keputusan untuk menutup polis-polis yang lain. Asuransi yang lain ditutup. Karena menurut Siti dengan premi yang 500.000 sebulan ini manfaatnya segambring, segudang. Jadi akhirnya Siti tetap melanjutkan premi 500.000 per bulan ini. Bayar, lewat 1 tahun. Lewat 1,5 tahun, ternyata lewat 2 tahun, kejadian kompor meledak. Di suatu ketika, Siti lagi entah ngutak-ngatik kompor atau gimana, lagi mau masak atau gimana, ternyata kompornya meledak, kena kakinya. Dan ini terjadi pada Siti dan adiknya. Adiknya Siti juga kena, dan sama-sama luka bakar di kaki. Pada saat itu, Siti nggak bisa bangun, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa kerja, dan kalau misalnya contoh teman-teman menjadi bosnya Siti, lalu
lalu Siti adalah karyawannya teman-teman. Kira-kira teman-teman nih, saya mau nanya, karyawan nggak kerja, karyawan di rumah. Teman-teman sebagai bos apakah tetap bayar gaji? Jawab dengan jujur. Apakah teman-teman tetap bayar gaji untuk karyawan yang nggak bekerja? Ya mungkin 2 bulan pertama oke bayar gaji. Tapi gimana kalau sampai 1 tahun nggak masuk kerja? Gimana kalau sampai 2 tahun nggak masuk kerja? Yakin mau bayar gaji terus? Nah, ini yang terjadi teman-teman. Siti nggak bekerja otomatis nggak bisa dapat gaji. Dan jika nggak dapat gaji, kira-kira gimana cara biaya hidup? Biaya hidup tetap berjalan nggak? Siti tetap mesti bayar listrik nggak? Tetap mesti makan nggak? Ditambah lagi pengobatan. Tetap nggak? Jadi jika misalnya contoh ini, saya tutup. Bagian bawah saya tutup. Dan yang kita lihat yang ininya aja. Dan penghasilan menjadi 0. Bagaimana? Bersyukur Siti punya power. Sebab Siti sudah bergabung dengan Allianz. Dengan premi 500.000 per bulan, Siti mendapatkan uang pertanggungan total pembayaran. Siti menerima 779 juta di rekeningnya, serta pembebasan premi hingga 2054, hingga Siti berusia 65 tahun. Luar biasa gak teman-teman? Luar biasa banget. Dengan 500.000 per bulan saja, kita sudah mendapat uang pertanggungan total lebih dari 700 juta. Saya sering kasih hitungan matematika sama orang yang saya ketemuin. Jadi saya bilang gini, Bapak atau Ibu, 500.000 per bulan. Misalnya kita simpan sendiri 500.000. Setahun berapa? 500.000 kali 12 dong. Setahun berarti 6 juta. 6 juta setahun kita simpen. 10 tahun berapa? 6 juta setahun kali 10 aja 60 juta. Yakin dalam 10 tahun aman-aman aja, sehat-sehat aja. Misalnya contoh 30 tahun yang kita simpan berapa? Berarti 60 kali 3, 180 juta. Yakin dari usia sekarang sampai 30 tahun ke depan sehat-sehat aja. Ada yang bisa jamin. Dan jika terjadi resiko yang sampai buat penghasilan kita 0, bagaimana? Jika terjadi hal yang sama seperti Ibu Siti Rahma ini, bagaimana? Bukankah lebih baik 500.000 ini kita alokasikan untuk asuransi, sehingga jika terjadi resiko kita udah siap dana ini? Nah, ini yang terjadi teman-teman. Luka bakar kompor meledak, sampai 2 tahun pun masih tidak bisa berjalan, masih terbaring. Dan pada saat penyerahan klaim, Bapak Alex datang ketemu dengan Siti, lalu bertanya, Siti, sebenarnya saya mau nanya sama kamu. Pada saat awal kita bertemu, kamu kan langsung saat itu juga daftar asuransi sama saya. Kok bisa Siti di saat bos kamu belum ambil keputusan, kamu sudah langsung ambil keputusan? Nah, disinilah Siti bercerita. Siti bilang, saya punya pengalaman pribadi, Pak. Bapak saya itu orang yang punya pekerjaan baik, punya tabungan, punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga yang baik, bisa dibilang punya segalanya. Bapak saya terjadi kanker, dan kanker itu merubah semuanya. Bapak saya yang tadinya punya segalanya menjadi tidak punya segalanya. Kenapa? Karena begitu terjadi kanker, seakan kanker itu merenggut semuanya. Pekerjaannya gak bisa bekerja lagi, ya kan? Gak bisa punya penghasilan lagi otomatis. Dan bukan hanya itu aja, dibilang. Ibunya harus bekerja menjadi pembantu rumah tangga, PRT. Di sana, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu saya harus bekerja banting tulang, menggantikan pekerjaan bapak sebagai pencari nafkah, mencuci baju orang lain, ke keluarga lain, ke rumah-rumah, ya kan? Dan di sana sangat membekas di ingatan saya bahwa penyakit kritis ini bisa membuat orang bangkrut. Bukan hanya bangkrut, keluarga, ibu jadi harus bekerja banting tulang, dan saya nggak mau itu terulang, dia bilang. Jadi Siti Rahma bercerita berdasarkan pengalaman pribadinya. Ini sangat setuju bahwa dengan ceritanya Pak Alex ini, oh benar sekali yang Pak Alex cerita bahwa dengan terjadinya sakit kritis ini bisa mengubah segalanya, dan itu sudah pernah terjadi pada keluarga saya, keluarga Siti. Jadi menurut Siti ini sangat bagus, sangat bermanfaat. Dia baru pertama kali mendengar asuransi seperti ini, karena yang dia tahu asuransi itu mengganti biaya berobat. Dia nggak menerima uang, asuransi kesehatan nggak menerima uang, tapi beda dengan asuransi ini, asuransi penyakit kritis, asuransi kecelakaan, asuransi cacat tetap. Siti menerima uang tunai dengan asuransi ini. Dan kini Siti sangat terbantu. Dan jika teman-teman lihat, ini adalah adiknya Siti Rahma. Ini adalah Rani. Rani premi 300.000 per bulan. Total menerima uang klaim 600 juta. Dan ini adalah Pak Alex. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Alex sudah membantu Siti Rahma dan adiknya Rani, dan sudah berbagi cerita ini kepada saya, sehingga saya bisa berbagi cerita kepada teman-teman yang lainnya. Ini adalah saya bersama dengan Pak Alex.
Terima kasih Pak Alex atas sharingnya. Saya berharap banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat lebih dari cerita saya ini, mendapatkan sesuatu dari cerita saya ini, dan semoga banyak teman-teman yang ikut memproteksi dirinya, ya karena saya nggak mau kita seperti orang-orang lain yang harus melihat kejadian dulu pada keluarganya baru kita percaya. Jangan ya teman-teman ya. Ini Siti Rahma juga bisa ambil polis karena ada kejadian yang men-trigger dia sehingga dia membuat dia ambil keputusan untuk berasuransi. Maksud saya adalah jangan sampai kita harus terjadi pada keluarga kita atau pada orang terdekat kita baru kita ambil proteksi ini. Proteksi ini diambil jauh-jauh hari, kita ambil untuk memproteksi diri kita. Jangan sampai kita bangkrut karena kejadian resiko. Dan seperti slogannya Allianz, punya power. Jadi harapan saya kita semua punya power. Kalau bisa ambil proteksi 2 miliar. Penyakit kritis 2 miliar. Sekian sharing dari saya. Terima kasih teman-teman. Dan jika menurut teman-teman ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. The vision we are to achieve is the dream we truly believe. We earn every step of the way. All the goodness we make